Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar materi PJOK kelas 3, tema 7, subtema 3. Untuk materinya yaitu menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian pernah berenang di kolam renang? Nah, coba kalian perhatikan. Pada saat kita berenang di kolam renang, ada petugas kolam renang yang mengawasi anak-anak bermain dan berenang ya. Nah, di situ ada petugas kolam renang, yaitu selalu mengalungkan peluit di bagian leher. Hal itu diupaya agar salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, fungsi peluit yang digunakan oleh petugas kolam renang yaitu untuk memberi peringatan bahaya. Selain itu, dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras untuk memberi peringatan. Nah, selain itu, alat komunikasi untuk mengawali dan menghentikan suatu kegiatan. Pemberian peringatan menggunakan peluit adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, menurut kalian, upaya apa lagi yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Ya, tentunya untuk menjaga keselamatan di kolam renang, yang dapat kita lakukan adalah mematuhi aturan dan memahami tanda bahaya di kolam renang. Tanda bahaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar kita berhati-hati, khususnya di area kolam renang. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tanda bahaya yang ada di area kolam renang. Tanda yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Tanda dilarang mendorong. Tanda terjun di kolam dangkal. Tanda dilarang berjalan di tepi kolam. Tanda yang terakhir yaitu dilarang berenang sendirian. Tanda yang pertama yaitu tanda kedalaman air. Tanda tersebut menunjukkan kedalaman kolam dalam satuan meter. Nah, di dalam kolam renang biasanya terdapat bagian kolam renang dangkal, kolam sedang, dan kolam yang dalam. Tanda kolam renang digunakan untuk memastikan pengunjung kolam berenang di area kolam yang sesuai dengan tinggi badan dan kemampuan berenangnya. Selanjutnya, tanda yang kedua dilarang mendorong. Tanda tersebut digambarkan dengan seorang anak dengan tempel pada temannya dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Kita tidak boleh mendorong teman ke dalam kolam renang karena berbahaya. Selain itu, mendorong teman adalah menyebabkan terjadinya kecelakaan, menyebabkan cedera. Misalnya, tercebur ke dalam kolam, terbentur di lantai. Selanjutnya, tanda yang ketiga dilarang terjun ke kolam. Tanda ini digambarkan dengan orang sedang terjun ke air dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Nah, tanda ini biasanya dipasang di kolam yang dangkal. Melompat ke dalam kolam yang dangkal atau tidak terlalu dalam dapat menyebabkan kepala terbentur dalam kolam. Biasanya menimbulkan cedera yang serius, mulai dari kelumpuhan,
bahkan kematian. Selanjutnya, tanda yang keempat, dilarang berenang sendirian. Tanda ini digambarkan satu orang sedang berenang dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Pada saat berenang, harus didampingi anggota keluarga atau diawasi oleh penjaga kolam renang. Hal ini disebabkan untuk apabila mendapat masalah di kolam, maka dapat ditolong dengan cepat. Nah, selanjutnya tanda yang kelima, dilarang berlari di tepi kolam. Tanda tersebut disimbolkan dengan seorang anak sedang berlari dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Biasanya, lantai di sekitar area kolam renang akan dipenuhi air sehingga sangat licin dan mudah terpleset. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berlari di tepi kolam karena kita bisa tercebur ke dalam kolam atau terbentur di lantai. Nah, selain memahami tanda bahaya, ada beberapa upaya untuk menjaga keselamatan diri pada saat berenang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan poster berikut ini. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasinya. Nah, jika kalian sudah memahami poster tadi, sekarang kita akan belajar tahapan berenang. Untuk yang pertama, memakai pakaian renang. Selanjutnya, melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Selanjutnya yang ketiga, berenang bersama teman yang sudah bisa berenang. Selanjutnya yang nomor 4, melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Yang kelima, menggunakan pelampung agar lebih aman. Selanjutnya, tugas kalian di rumah yang pertama yaitu sebutkan tanda bahaya yang ada di kolam renang. Yang kedua, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan saat beraktivitas di air. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Dah.